Bayangkan Indonesia di tahun 2045. Usia 100 tahun kemerdekaan. Apakah kita akan benar-benar menjadi raksasa Asia dengan ekonomi nomor 4 dunia? Atau justru terperangkap dalam lingkaran politik transaksional, korupsi, dan bayang-bayang mafia yang mengendalikan investasi? Hari ini kita akan mengupas ramalan masa depan Indonesia di tahun 2045, berdasarkan data, riset, dan sedikit bumbu kontroversi yang mungkin membuat Anda bertanya, apakah kita benar-benar siap? Pemerintah sudah menggadang-gadang visi besar, Golden Indonesia 2045. Targetnya, kita masuk 5 besar ekonomi dunia. Pendapatan per kapita diproyeksikan bisa tembus 23.000 hingga 30.000 dolar per tahun. Kedengarannya luar biasa. Tapi, mari kita jujur. Untuk mencapai target itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia harus stabil di angka 6 hingga 7% setiap tahun. Faktanya, sejak 10 tahun terakhir, pertumbuhan kita hanya berkisar 5%. Pertanyaannya, apakah kita realistis atau sekadar bermimpi? Pada 2045, 64% penduduk Indonesia akan berada di usia produktif. Inilah yang disebut bonus demografi. Jika dikelola dengan baik, Indonesia punya tenaga kerja raksasa, produktif, dan inovatif. Tapi hati-hati, jika pendidikan rendah, lapangan kerja formal minim, dan gaji tidak seimbang, bonus demografi bisa jadi bumerang. Kita bisa menghadapi ledakan pengangguran, ketimpangan, bahkan keresahan sosial. Bonus atau kutukan, itu semua tergantung bagaimana negara ini mempersiapkan diri. Satu fakta yang jarang dibicarakan, kelas menengah Indonesia sedang menyusut. 6 tahun lalu, jumlahnya 60 juta orang. Sekarang, tinggal 48 juta. Mengapa? Karena pekerjaan formal terbatas, daya beli stagnan, dan sebagian besar ekonomi kita masih bergantung pada komoditas mentah. Dan jangan lupa faktor gelap yang jarang diungkap, mafia preman yang mengganggu investasi. Ada kasus di mana sebuah proyek pabrik bernilai 1,5 miliar dolar harus membayar tebusan ratusan juta dolar hanya untuk bisa berjalan. Bayangkan, bagaimana investor asing mau serius jika mafia masih lebih berkuasa daripada hukum. Pertanyaan kontroversialnya, siapa sebenarnya yang mengendalikan ekonomi Indonesia, pemerintah, atau para raja jalanan? Tentu bukan semua berita buruk, ada juga peluang emas. Raksasa teknologi dunia sudah melirik Indonesia. Microsoft, misalnya, siap menggelontorkan investasi lebih dari 1,7 miliar dolar untuk membangun infrastruktur kecerdasan buatan. Jika peluang ini dimanfaatkan, kita bisa jadi pusat digital Asia Tenggara. Tapi, di sisi lain, transisi energi masih terhambat. Target kita 75% energi bersih di 2040. Faktanya, subsidi batu bara masih besar, dan ketergantungan pada listrik fosil begitu kuat. Apakah kita bisa mewujudkan Indonesia hijau di 2045? Atau justru tetap terjebak pada energi kotor? Berdasarkan riset, ada 4 skenario yang mungkin terjadi di 2045. Pertama, skenario jihad, politik transaksional mendominasi, pembangunan hanya jadi alat kekuasaan. Kedua, skenario sungai, pertumbuhan merata, kelas menengah menguat, semua sektor bergerak bersama. Ketiga, skenario kepulauan, Indonesia tertinggal dalam teknologi, lalu menjadi pasar besar yang dikuasai asing. Keempat, skenario air terjun. Kita berhasil berfokus pada keberlanjutan, rendah karbon, dan berpikir jangka panjang. Pertanyaan besarnya, dari keempat skenario ini, mana yang paling mungkin terjadi? Indonesia 2045 bisa jadi kisah sukses, atau bisa juga jadi tragedi. Kita punya bonus demografi, peluang teknologi, dan sumber daya alam yang melimpah. Tapi kita juga punya masalah serius, politik uang, mafia, ketimpangan, dan pendidikan yang tertinggal. Mungkin pertanyaan paling kontroversial adalah ini, apa jadinya jika ekonomi Indonesia benar-benar tumbuh pesat, tapi kemiskinan tetap tak hilang? Apakah itu yang disebut negara maju? Bagaimana menurut Anda? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, skenario mana yang paling mungkin terjadi pada Indonesia di 2045? Dan jangan lupa, subscribe, karena perjalanan membongkar masa depan baru saja dimulai.